yang terakhir, jadi yang harus kita ajarkan kepada jemaat agar mereka mempunyai 5 keputusan ya. Keputusan yang pertama apa? Kita harus menjadikan orang-orang yang kita jangkau itu untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya dan juga firman-Nya itu. Dan yang kedua beribadah. Beribadah. Dia bisa mengambil satu keputusan untuk menjadi jemaat yang setia. Dan yang ketiga apa? Bertumbuh imannya ya, supaya imannya kuat menghadapi tantangan dan sebagainya. Dan yang keempat, bersekutu. Ya, bersekutu intim dengan Allah. Nah, selain itu yang terakhir apa? Melayani. Berarti siap untuk berkorban. Berkorban untuk apa? Khususnya adalah pekerjaan Tuhan. Nah, itu ayatnya kita ambil di dalam Markus 10 ayat 45. Coba baca. Markus 10 ayat 45. Injil Markus. Markus pasal yang 10 ayat yang ke-45. Ada. Markus pasal 10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah ya, kalau Yesus mau berkorban bagi dunia, bagi kita semuanya, kita pun juga harus mengambil keputusan untuk melayani ya. Mana ini? Ini. Spidolnya ini mana? Mana? Oh, berarti terbalik ini ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai tentang di dalam perintisan gereja atau penanaman gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa itu ada 2 macam cara ya. 2 macam cara. 2 macam cara di dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Yang pertama adalah artinya apa? Penjangkauan jiwa yang pertama itu sesuai dengan amanat agung Allah. Yaitu apa? Orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah dimuridkan, yang sudah mempunyai komitmen atau keputusan itu dimuridkan, dididik menjadi murid untuk apa? Pergi ke keluar mencari jiwa-jiwa. Ini jangkauan yang pertama. Jangkauan yang pertama ini adalah sesuai dengan amanat agung. Jangkauan yang kedua adalah gereja biasanya
membuat kebaktian kebangunan rohani. Artinya ini mengundang, ya kan? Datang, mengundang. Mengundang. Nah, di sini. Tetapi Tuhan menuntut untuk kita melakukan yang terutama adalah melakukan yang pertama. Jadi Tuhan itu menyuruh kita pergi, bukan Tuhan menghendaki kita hanya berdiam diri untuk mereka datang. Ya kan? Kalau KKR itu kan biasanya kita undang teman, ayo ikut. Nah, mereka datang. Nah, tetapi yang terbaik itu adalah melaksanakan amanat agung. Bukan berarti penjangkauan jiwa lewat KKR itu nggak boleh. Bukan nggak boleh. Boleh. Tetapi itu jangan dilakukan sering-sering. Kalau dilakukan sering-sering nanti orang bosan diundang gitu bosan. Kita boleh bikin KKR lah 3 bulan sekali. Jangan 1 bulan sekali. Nah, kalau 3 bulan sekali itu kita ngundang itu orang gak akan jenuh. Kalau tiap bulan sekali kan jaraknya terlampau dekat. Nanti orang bosan. Nah, jadi kita ambil keputusan yang terpenting kita lakukan nomor 1. Bukan menunggu kedatangan orang, tetapi kita pergi menjangkau orang. Itu yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita akan lanjut lagi. Ada 3 golongan gereja. 3 golongan penanaman gereja. Kita mau ajarkan penanaman gereja yang mana? Yang sesuai dengan kehendak Allah. Tiga golongan gereja. Yang pertama, gereja tak bermisi. Artinya apa? Artinya yang penting gereja penuh, yang penting setiap minggu ibadah itu mereka. Jadi mereka tidak perlu mengajarkan jemaatnya untuk bermisi. Atau gereja yang bukan gereja misioner ya. Mereka yang penting sudahlah. Yang penting jemaat sudah ya, mereka menunggu pertumbuhan jemaatnya, menunggu kalau jemaat nanti menikah, dari kaum mudanya menikah, punya anak lah di situ. Itu pertumbuhan yang lama itu. Nah, ini. Yang kedua atau B, gereja bermisi lokal. Nah, maksudnya apa gereja bermisi lokal ini? Mereka menanamkan jemaat-jemaatnya itu untuk melakukan penginjilan, melakukan amanat agung, diajarkan, dimuridkan itu tetap. Tetapi mereka yang sudah komitmen mengambil keputusan untuk melayani 5 tadi itu, keputusan itu, mereka tidak diizinkan untuk keluar. Hanya apa? Yang penting kamu tahu melayani sudahlah.
Karuniamu apa? Karuniamu musik lah. Karuniamu apa? Pujianlah. Karuniamu apa? Misalnya untuk bersaksilah. Tapi apa? Jemaat tidak diajarkan untuk pergi mencari jiwa atau diutus, itu enggak. Hanya yang penting jemaat mengerti melayani, sudah, titik itu, ya. Dan yang ketiga kita melihat gereja bermisi global. Gereja bermisi global ini artinya gereja yang benar-benar mereka itu melakukan misi secara luar. Global artinya seluruh. Tetapi mereka diizinkan untuk keluar, tetapi mereka tidak mau pengutusan tidak ada. Alasannya apa? Kalau mereka yang ngutus berarti gereja yang mendanai. Nah, ada gereja yang tidak mau mendanai. Kalau memang kamu punya jiwa penginjilan, jiwa misi untuk pergi, silakan pergi sendiri. Gereja lepas tangan. Ada yang begitu. Seperti contohnya gereja saya. Bukan yang GPKM ini loh, tidak ya. Gereja saya yang di GBI ini. Di GBI yang Surabaya. Itu mereka tidak ada mengutus saya. Itu kemauan saya sendiri. Untuk saya mau penginjilan, untuk saya mau merintis dan sebagainya. Diminta surat aja untuk saya merintis di kota mana, mereka nggak mau. Mereka takut. Takut nanti ada resikonya apa-apa dituntut dan sebagainya. Itu. Jadi mereka mengizinkan jemaat untuk mau penginjilan untuk apa ya. Tetapi apa? Dana sendiri. Itu ada yang gereja seperti itu. Nah, dan kita melihat lagi yang keempat atau D. Yang keempat adalah gereja pendampingan. Gereja pendampingan ini adalah gereja sistemnya itu seperti GBI-nya Pak Niko, terus GBI Rock. Mereka sistemnya tuh begini. Yang satu Pak Niko itu kan di Jakarta. Dan Pak Niko di Jakarta itu nanti kan bikin ada cabang-cabangnya banyak kan. Di Jakarta aja cabangnya Pak Niko kan banyak. Contohnya itu begini. Pertama kan induknya ini induk ya kan. Pak Niko ya. Pak Niko. Lah di sini nanti Pak Niko itu bikin cabang. Misalnya di mana Sunter, bikin cabang lagi di mana sampai di luar pulau mereka bikin cabang. Tapi tetap atas namanya pakai apa? Nah, Pak Niko ini istilahnya dia itu menjadi gembala seniornya. Mereka ini adalah laporannya ke sini. Lah dari laporan ke sini nanti Pak Niko bawa ke BPD, ke pusat sinode itu. Itu pendampingan. Jadi artinya ada gembala yang seniornya. Jadi gembala senior itu yang membimbing cabang-cabang mereka. Itu artinya gereja pendampingan. Nah, kita akan melihat lagi berikutnya. Gereja pengutusan. Nah, kalau gereja pengutusan ini benar-benar gereja bermisi ini. Benar-benar dananya harus kuat. Dia berani mengutus. Ada yang cuma berani mengutus di daerah lokal saja. Misalnya di daerah, kalau itu kotanya Surabaya ya sudahlah. Daerah Surabaya aja lah. Nggak sampai keluar kota. Ada yang sampai keluar kota, sampai luar pulau juga ada itu. Nah, orang-orang yang diutus
itu bisa juga didanai dari gereja tersebut, bisa juga kalau mereka mampu dana sendiri, tapi tetap pakai surat pengutusan dari gereja tersebut. Itu ya. Jadi di situ ada yang namanya gereja pengutusan. Nah, ini ya. Nah, kita melihat lagi gereja penerapan. Lah, gereja penerapan ini adalah gereja yang menerapkan apa? Misalnya, kalau kita lihat gereja GBI yang Pak Niko pegang itu, dia terkenalnya apa? Praise and worship, pujian dan penyembahan. Jadi dia menerapkan, menekankan pujian dan penyembahan. Ada satu gereja juga di Surabaya yang namanya GPPS, itu mereka menekankan apa? Doa, doa, doa. Ada juga gereja yang menekankan pengajaran, misalnya pengajaran mempelai. Makanya ada gereja kabar mempelai, gitu kan? Nah, jadi itu semua yang gereja penerapan ini kalau saya bilang itu gereja tidak sehat, karena hanya berfokus pada satu bagian. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang memenuhi kebutuhan jemaat semuanya. Kebutuhan jemaat itu apa? Saat ibadah itu dia membutuhkan apa? Pujian dan penyembahannya. Ini, karena pujian dan penyembahan itu membangun akan ibadah. Ini. Gereja harus mengerti selain jemaat itu kebutuhan untuk pujian dan penyembahan, gereja juga harus memenuhi doa. Kadang apa? Banyak jemaat-jemaat itu keliling. Kalau dia mau berdoa, oh saya mau ke doa puasanya di gereja itu enak. Kita pergi ke kubu doanya itu enak, di situ enak. Nah, mereka hanya sekedar mencari doa. Karena mungkin mereka mempunyai masalah, ada satu tantangan, dia perlu doa, perlu apa. Nah, itu namanya gereja kurang memenuhi syarat. Jadi kalau nanti saudara diutus, berusahalah untuk jemaat-jemaat itu tidak lari ke sana, lari ke sini. Oh, mau cari pujian penyembahannya, saya ke gereja ini aja, Pak Niko. Oh, saya ke gereja rock aja, musiknya itu enak. Oh, saya ke gereja sini aja, doanya itu mantap karena saya ada masalah. Ini bukan itu. Itu berarti gereja yang tidak memenuhi syarat. Jadi dengan adanya kita belajar di tempat ini, pergunakan benar-benar minta hikmat kepada Tuhan untuk benar-benar membuat penanaman gereja yang sempurna. Memang sih di dunia nggak ada gereja yang sempurna ya, nggak ada. Tapi setidak-tidaknya kita itu harus mengikuti Alkitab. Jangan hanya apa? Oh, seleranya anak muda apa? Zaman sekarang di kota-kota, kalau pujian lampunya dimatiin, lampunya kedip-kedip apa dan sebagainya. Jangan mengikuti itu. Kita harus merintis gereja mengikuti gereja mula-mula. Seperti yang ada di Alkitab. Nanti kita akan belajar gereja mula-mula itu bagaimana. Kalau kita hanya mengikuti gereja-gereja, kita akan kacau. Jangan bangga dengan adanya ibadah lampu dimatikan, lampu yang remang-remang. Firman Tuhan katakan apa? Gereja itu adalah lambang dari surga. Nanti kita di surga itu apa? 24 jam kita menyembah dan dikatakan di surga itu tidak ada kegelapan. Terang. Nah, dengan memuji sorak-sorai. Nah, kalau gereja
memuji Tuhan pakai lampu yang kelip-kelip begitu. Itu sudah disco pindah ke gereja. Saya katakan, kita jangan mengikuti gereja yang ada di dunia ini. Ikuti Alkitab. Pasti ada pertumbuhan gereja. Jemaat pasti ada bertumbuh. Kalau kita mengikuti, oh itu gereja besar, itu kita ikut aja cara. Enggak, jangan. Kembali kepada Alkitab. Saya tentang kok mereka kalau saya diundang khotbah, saya lihat itu saya terus terang saya bilang, pemuda di tempat ini sudah memindahkan disko di gereja. Saya bilang gitu. Karena Alkitab mengatakan gereja itu adalah lambang di mana kita itu dilatih. Kita beribadah itu artinya kita itu dilatih untuk nanti itu di surga kita itu memuji Tuhan bersorak-sorai. Bersorak-sorainya itu bukan gelap-gelapan, di surga nggak ada kegelapan, saudara. Itu sudah saya katakan, mau diterima mau enggak urusan mereka. Itunya, yang penting kebenaran Alkitab harus kita sampaikan, gitu. Ya, jadi kita harus menjadi gereja yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, penerapan tadi sudah saya jelaskan ya, mereka fokus menerapkan satu hal, firmannya atau apanya itu. Dan yang terakhir adalah gereja penanaman. Penanaman. Lah, gereja penanaman inilah yang harus kita ikuti. Gereja penanaman yang bersifat misioner itu yang harus kita ikuti. Penanaman gereja ini harus sesuai dengan amanat agungnya Allah. Jadi ingat, cara kita nanti di lapangan, kita jangan ikut-ikutan gereja lain. Karena apa? Gereja mereka dengan gereja kita itu enggak sama masalahnya. Masalahnya itu berbeda. Daerah sana dengan daerah sini itu masalah beda. Jadi kita tidak bisa ikut-ikutan. Kita boleh lihat mana yang cocok, mana yang sesuai dengan Alkitab. Kalau cocok di lingkungan kita, di daerah kita, boleh kita ambil. Ini ya. Jadi inilah golongan gereja yang ada. Ini ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan enggak dari golongan-golongan gereja ini? Ya, oke, silakan. Tanya apa? Bu, saya mau tanya, ini kan tentang penanaman gereja ini, yang tentang Ibu tadi penekanan itu. Oh. Nah, saya pernah dengar gini, ada pengajaran bahwa gereja itu harus fleksibel dengan zaman, Bu. Nggak boleh kaku. Misal kata Ibu tadi tentang yang remang-remang itu, kalau apakah gereja itu tidak boleh mengikuti zaman? Misalnya kan anak muda sekarang itu mereka nggak suka yang kaku atau kolot menurut mereka. Pasti mereka memilih tempat yang mereka anggap gereja itu mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana, Bu? Kita boleh mengikuti perkembangan zaman. Kita boleh fleksibel apa yang ada, tetapi kembali kepada Alkitab. Nah, apakah yang remang-remang itu sesuai dengan Alkitab? Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa kalau gereja itu lambang dari di surga nanti. Latihan kita ini termasuk di surga itu nggak ada gelap. Itu sudah menyimpang. Nah, kalau mau mengikuti zaman untuk anak pemuda, itu caranya begini, ya. Supaya mereka tidak jenuh dengan adanya ibadah cuma ibadah, datang, ya, pujian, tepuk tangan, kasih kolekte, dengar firman, terus pulang. Makanya itu saya ajarkan. Waktu itu pernah saya singgung, dalam 1 bulan itu ada 4 minggu atau 5 minggu. Minggu yang pertama itu tetap kita ibadah seperti biasa. Minggu kedua bikinlah komsel.
Minggu ketiga bikinlah misalnya tanya jawab. Minggu keempat bikinlah apa? Perjamuan kasih. Dan minggu kelima apa? Terus selain dari ibadah, pertemuan ibadah, kita bisa ngadakan apa? Misalnya kita adakan, ayo kita main bulu tangkis. Ajak kawan-kawan mereka. Nah, sebelum main bulu tangkis, ajak kita doa dulu ya. Supaya kita lari, supaya kita lompat nanti. Jangan sampai terpleset atau apalah. Minta perlindungan Tuhan lah. Nah, dari situ kan kita bisa. Misalnya mau main bola. Oke, nggak apa-apa. Nah, mau ini. Kalau apa? Ibadah padang silakan. Dah, kita harus pandai-pandai berkreasi. Itu. Jadi kita boleh fleksibel, tapi ingat fleksibelnya yang bagaimana. Itu ya. Nah, kalau fleksibelnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan. Kalau itu saya menentang sekali itu. Itu gambaran dari disco itu, tempat disco itu. Masa gereja mau dijadikan disco dengan lagu rohani? Nggak cocok itu. Oke, bisa diterima? Oke, siapa lagi? Oh, ya, ya. Sudah? Nggak ada lagi? Oke, kita terus ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita masuk ke jemaat misioner. Tahu nggak artinya jemaat misioner itu apa? Kan sudah berulang-ulang ini. Jemaat misioner apa? Jemaat yang bermisi, artinya jemaat yang menjalankan amanat agungnya Allah. Ini sudah ya? Oke, kita masuk jemaat misioner. Yang pertama adalah jemaat yang bersaksi. Bersaksi atau TI. Jemaat yang bersaksi. Artinya benar-benar jemaat dilatih untuk bersaksi. Menjala jiwa. Itu. Terus yang kedua, jemaat yang memuridkan. Jemaat yang memuridkan. Jemaat yang memuridkan ini berarti ini benar-benar menjalankan komsel. Komsel itu kan begini, satu orang. Ini pemimpin komsel. Pemimpin komsel, di komsel itu paling banyak itu kira-kira 12 ya lah. Nih, 12 ya. Nah, orang. Udah. Nah, di sini ini mereka ajarkan. Nah, kalau mereka sudah benar-benar mengerti, benar-benar matang. Nah, dari sini ini bisa menjadi pemimpin. Nah, ambil jemaat-jemaat yang baru. Dikumpulkan 12. Nah, di sini juga mereka mengumpulkan jemaat-jemaat. Nah, dan seterusnya. Itulah yang namanya memuridkan. Nah, jadi makanya saya ajarkan praktek untuk komsel
supaya kalian itu nanti benar-benar menjalankan. Kalau nanti benar-benar diutus. Kalau sekarang kan tidak bisa, ya kan? Kalian masih ada gembalanya, istilahnya masih praktek nggak bisa. Kalau sudah pegang sendiri, silahkan itu. Nah, jadi nanti kalau ada waktu gitu ya, kita bikin komsel lagi ya, supaya benar-benar kalian matang gitu untuk menjalankan komsel itu. Ya. Ya, kalau yang namanya komsel misi ya, kita khotbahnya itu pelajarannya itu ya tentang ini, amanat agung, misi itu. Tapi jangan tiap minggu gitu, nanti bosan mereka. Kok ini seolah-olah dipaksa untuk kita bersaksi apa kan? Makanya kan saya ajarkan waktu itu misalnya komsel mengenai tentang apa? Kalau anak muda kita bisa tentang misinya komselnya tentang pergaulan yang baik. Nah, itu kita bikin itulah. Pokoknya 1 bulan sekali itu diisi tentang amanat agung itu. Jadi kalau yang minggu-minggu yang lainnya itu terserah mau komsel tentang iman, mau berbicara tentang iman, berbicara tentang Roh Kudus, itu terserah gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga. Jam ini cepat kali ya. Jemaat pengutus. Jemaat pengutus. Jemaat pengutus ini artinya gini. Di jemaat itu dia tidak bisa, dia merasa bahwa dia itu mungkin karena dia sibuk atau karena dia itu enggak berani untuk menjalankan misi, tetapi dia terbeban dengan adanya misi sehingga dia apa? Sudahlah. Dari gereja siapa yang diutus, sayalah yang tiap bulan spot mereka yang diutus. Atau saya spotlah siapa yang dari gereja mengutus, misalnya mengutus untuk sekolah di Bisom. Nah, sayalah yang support dan sebagainya itu. Jadi jemaat mengerti apa? Melayani. Jemaat mengerti bersaksi. Itu maksudnya ya. Jemaat bisa memuridkan, itu maksudnya. Yang keempat, jemaat yang terlibat. Nah, jemaat yang terlibat artinya jemaat yang benar-benar dia mau terlibat di dalam pelayanan apa aja. Itu. Misalnya kalau ada KKR. Nah, dia terlibat apa? Saya yang mendanai. Itu KKR. Misalnya kalau kita mau mengundang pembicara untuk KKR dari Jakarta, misalnya yang kita undang Pak Gilbert Lumundung. Nah, itu kan kita mengundang itu ya kalau gereja mampu kita kasihlah tiket PP-nya kalau gerejanya mampu. Nah dari situ ada yang tergerak. Dia melibatkan diri. Sayalah yang kasih tiket. Saya nggak mampu PP, ya udahlah. Saya pulangnya atau apa dan sebagainya atau apa. Nah itulah. Terus ada juga yang misalnya terlibat dengan adanya ya karena ada tamu masak makanannya cuma tahu tempe. Nah, udahlah, sayalah nanti yang tanggung berapa hari dia di tempat kita. Nah, itu saya nanti yang beli ikannya, saya yang beli ayamnya dan saya. Nah, itulah artinya jemaat yang tahu melayani. Itu jemaat yang terlibat. Itu artinya ya. Nah, kita akan lihat lagi yang selain itu
jemaat yang berdoa. Nah, jemaat yang berdoa ini artinya kita ajarkan jemaat itu harus bisa berdoa syafaat. Khususnya berdoa syafaat untuk apa? Untuk menunjang pelayanan di gereja sendiri. Itu yang pertama. Jadi mendoakan gembalanya, mendoakan jemaat dari sekolah minggu, kaum wanita, kaum bapak, pemuda, pemudi, itulah kita ajarkan. Jadi kita harus pandai-pandai. Biasanya itu paling enak itu kita mendidik jemaat yang baru bertobat itu kita didik itu enak. Tapi kalau jemaat sudah jemaat puluhan tahun kita didik susah. Sudah berakar. Bahkan kalau misalnya kita jadi gembala bukan merintis sendiri dari tangan orang lain, itu jemaat kadang nuntut. Pendeta yang dulu itu begini loh. Enak begini-begini lah. Jadi istilah gitu. Tapi kalau kita benar-benar kita merintis artinya melahirkan jiwa-jiwa baru sendiri. Nah itu kita enak. Makanya awal kita masuk begitu dapat jiwa kita didik dengan benar-benar pasti jemaat itu akan menjadi jemaat yang mengerti. Nah kita lihat lagi. Jemaat yang membantu. Nah, jemaat yang membantu ini hampir sama dengan jemaat yang terlibat. Jemaat membantu ini artinya dia sanggup membantu pos PI atau perintisan-perintisan yang baru gitu. Misalnya contohnya ini hanya contoh ya. Misalnya Pak Niko. Kita tahu Pak Niko itu gereja sudah besar ya. Gereja sudah kuat. Nah, di situ Pak Niko ajarkan jemaat-jemaat untuk membantu apa? Memberikan dana misi. Khususnya jadi ada biasa di gereja-gereja yang sudah besar itu ada kan persembahan misi untuk misi, terus persembahan apa dan sebagainya. Itu ada. Nah, jadi jemaat kita ajarkan untuk memberi persembahan kepada gereja-gereja yang di pedalaman, di desa-desa yang perlu kita bantu. Itu artinya ya. Yang ketujuh, jemaat menjadi teladan. Jemaat menjadi teladan ini adalah jemaat yang benar-benar jemaat yang dari gereja-gereja lain itu mengagumi gereja kita, mengagumi jemaat kita yang benar-benar melaksanakan amanat agung itu. Nah, jadi jadikanlah penanaman gereja saudara nanti menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak hati Allah. Nah, dari sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Jemaat misioner benar-benar berfungsi dan mengambil peranan secara khusus bagi dunia. Jadi jemaat misioner itu harus benar-benar berfungsi ya. Berfungsi atau berguna. Dan benar-benar mengambil bagian atau peranan untuk menjadi berkat bagi dunia.
menjadi berkat bagi dunia, benar-benar bisa mengubah keadaan dunia yang saat ini kacau, ya kan? Misalnya, contohnya tuh gini, jemaat misioner. Kita diutus di satu daerah. Daerah itu misalnya daerah yang terkenal dengan preman. Daerah yang terkenal dengan mabuk-mabukan. Daerah yang terkenal dengan perjudian. Daerah yang terkenal dengan adanya perkelahian dan sebagainya. Tetapi begitu kita hadir, kita merintis di situ, preman-preman sudah berkurang, sudah banyak yang bertobat, mabuk-mabuk anak muda sudah jarang, dan sebagainya. Itulah. Jadi gereja misioner harus bisa menjadi gereja yang mempengaruhi dunia. Dunia yang jelek kita jadikan dunia yang terang. Itulah sebabnya kalau kita ingat di dalam 1 Petrus yang kita baca bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kita harus memberitakan kita itu kan keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Jadi kita harus benar-benar menjadi terangnya Kristus. Ya, jadi sekali lagi saya bacakan di sini, jemaat misioner benar-benar berfungsi dan mengambil peranan secara khusus bagi dunia untuk menjadi berkat, dapat mempengaruhi atau mengubah dunia menjadi baik dan terbaik, benar-benar menghadirkan campur tangan Allah yang sanggup mengubah dunia yang kotor dan keterpurukan menjadi damai sejahtera. Jadi artinya jemaat misioner ini benar-benar jemaat yang hadir di dalam pelayanan holistik. Pelayanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan hanya kebutuhan secara rohani, tetapi kebutuhan secara jasmani, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang benar-benar kita perhatikan. Jadi misalnya, kalau kok daerah ini kumuh sekali, bagaimana caranya supaya daerah ini tidak kumuh? Kita rembukanlah, kita dekatinlah. Kira-kira orang-orang mana masyarakat yang bisa kita dekati? Nah, kita dekati. Gimana caranya itu supaya paritnya itu tidak banyak sampahnya, supaya hujan nggak banjir dan sebagainya. Mau tanya? Oke, silakan. Ini kan tentang penanaman gereja ya Bu ya. Jadi bagaimana kita menanam gereja di suatu kampung gitu. Bagaimana supaya orang di kampung itu bisa respect dengan kita dan bisa menerima kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menanam gereja di tempat tersebut? Ya, yang pertama kali kita datang itu membawa satu kepribadian yang bisa dipercaya. Perilaku kita itu nomor 1. Kita harus mempunyai integritas. Jadi kita itu benar-benar bisa dipercaya. Jadi perbuatan kita, perkataan kita itu harus benar-benar kita tunjukkan. Ingat seperti di Timotius itu dikatakan apa? Jadilah teladan walaupun engkau masih muda. Itu ya, coba kita lihat di dalam Timotius. Satu Timotius atau 2 Timotius itu. Coba kita lihat ya. Satu Timotius 4 kalau nggak salah itu. Ya, bacalah. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda,
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, jelas ya di sini dikatakan supaya masyarakat itu respect dengan kita, pertama kali kita harus benar-benar menjaga kepribadian kita. Dikatakan di sini kan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Terlebih khususnya adalah perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menghakimi mereka. Walaupun mereka salah, walaupun apa, kita jangan katakan, wah kamu salah, apa-apa enggak. Kita sepandai-pandainya bagaimana kita arahkan mereka ya. Terus dikatakan di sini yang kedua, dalam tingkah lakumu. Dalam tingkah laku kita. Ini harus kita jaga. Dan juga dikatakan dalam kasihmu. Kasih Kristus itu kita nyatakan. Kasih Kristus itu kita tunjukkan kepada mereka. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita tidak perlu istilahnya terlalu banyak ngomong. Terlalu banyak ngomong, bertobatlah kamu dan sebagainya, tetapi lewat dari perkataan kita aja orang bisa apa? Melihat kasih Kristus itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Nah ini, dalam kesetiaanmu. Nah ini kesetiaan kita. Kesetiaan kita di dalam apa? Kesetiaan kita misalnya di dalam kerja bakti. Kita jangan malas-malas. Kita ikut kalau ada kerja bakti. Kita diundang apa kita pergi. Itu. Dan juga di sini dikatakan lagi dalam kesucianmu. Kesucian itu penting sekali. Kekudusan itu penting sekali. Karena Allah yang kita layani itu adalah Allah yang kudus. Jadi kita dituntut kudus. Saya ingat waktu saya masih menjadi mahasiswi S2 di STI Medan. Mereka memakai istilah 3S. S yang pertama itu apa? S yang pertama itu adalah setia. Artinya setia di dalam pelayanan dan juga setia di dalam mengikuti pelajaran. Itu S yang pertama. Setia di dalam pelayanan. Dan yang kedua, S yang kedua itu dituntut apa ya? S yang kedua lupa saya. Setia. Terus yang ketiga itu S suci. Jadi suci itu dan yang ke ini apa ya? Saya lupa. Bukan. Lupa saya. Nantilah kalau ingat saya ini. Itu mereka memakai prinsip 3S waktu saya kuliah itu. Jadi benar-benar penilaiannya itu benar-benar 3S ini. Ya, jadi makanya kalau untuk kita sudah diterjun di lapangan, bukan hanya kita diterjunkan di lapangan pada saat kita penanaman gereja atau perintisan gereja, tapi pada saat ini praktek, kita tunjukkan. Kalian praktek berhasil, pasti nantinya di lapangan kalian terjun di dalam penanaman gereja, pasti akan berhasil juga. Itu mudah kan untuk penanaman gereja kan? Itu aja. Selain itu jangan lupa berdoa. Berdoa itu penting. Membaca Alkitab penting. Mau tambah lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke. Apa yang kita bawa ketika kita mau yang namanya penanaman gereja. Jadi gini kan contohnya gini. Kami ini dari Besom gitu kan. Nah, jadi kan tidak semua wilayah itu mengetahui Besom. Nah, apa yang kita bawa ketika kita melayani tempat tersebut? Yang pertama yang kita bawa itu adalah surat pengutusan. Itu kita tunjukkan kan. Kita masuk ke wilayah orang, kita tunjukkan itu.
Terus yang lebih penting lagi kita bawa kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan kita dapatnya dari mana? Dapatnya dari kita intim dengan Tuhan. Kita banyak berdoa, penyerahan. Itu aja. Hanya itu, banyak baca Alkitab itu dan dilakukan. Itu aja, nggak susah-susah. Oke? Satu lagi saya kasih kesempatan. Nah. Ya karena sudah jam. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, satu lagi, enggak apa-apa. Ayo cepat. Oh, enggak. Oke, kalau sudah karena sudah jam 8 kita berdiri. Kita berdoa. Mau nyanyi sukacita? Boleh. Siapa yang mimpin? Maju.